Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya meskipun sekarang lagi pandemi, tapi harus tetap semangat. Oke, sebelum kita ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Rizmi Nurul Anisawara dari PLP Universitas Siliwangi. Nah, untuk materi yang akan disampaikan kali ini adalah tentang permintaan atau demand. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan pengertian permintaan, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, menjelaskan hukum permintaan, serta menjelaskan kurva dan fungsi permintaan. Yang pertama itu tentang pengertian permintaan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, hukum permintaan. Yang keempat, kurva dan fungsi permintaan. Nah, yaitu pengertian permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh seseorang konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu, ataupun keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Yang selanjutnya, jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan itu ada 3. Yang pertama itu ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah sejumlah permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Yang kedua, permintaan absolut. Nah, permintaan absolut ini permintaan terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Dan yang ketiga, yaitu permintaan potensial. Permintaan potensial merupakan permintaan yang memiliki kemampuan membeli, namun tidak dengan segera melaksanakan pembelian tersebut. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, pertama, harga barang itu sendiri. Nah, di sini untuk harga barang disimbolkan dengan P dan permintaan atau ini tuh kuantitas disimbolkan dengan Q. Nah, apabila suatu harga barang naik, maka permintaan konsumen akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang menurun atau rendah, maka otomatis permintaan konsumen akan meningkat. Yang kedua adalah jumlah pendapatan. Nah, ketika jumlah pendapatan seseorang meningkat, maka konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap suatu barang atau jasa. Dan begitu pun sebaliknya, jika pendapatan mereka menurun, maka konsumen akan mengurangi tingkat konsumsi mereka terhadap barang atau jasa. Selanjutnya yang ketiga adalah jumlah penduduk. Nah, semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula jumlah konsumen yang akan mempengaruhi kuantitas total terhadap barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Nah, karena semakin banyak jumlah penduduk, tingkat permintaan terhadap barang dan jasa pun akan naik. Selanjutnya adalah perubahan selera. Nah, selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan terhadap permintaan. Nah, biasanya kebanyakan konsumen itu pasti tertarik pada hal yang sedang tren. Nah, jika selera masyarakat itu meningkat terhadap suatu barang, maka permintaan pun akan meningkat. Oke. Harga barang lain. Nah, harga barang itu ada barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi atau disebut juga barang pengganti. Nah, seperti halnya contoh, ketika harga kopi naik, otomatis permintaan terhadap kopi akan menurun. Maka para konsumen akan menggantikan kopi tersebut dengan teh. Nah, untuk selanjutnya ada barang komplementer. Nah, komplementer ini adalah barang sebagai pelengkap. Nah, apabila seorang jika ingin meminum teh pasti membutuhkan gula. Nah,
Jika permintaan suatu teh ini meningkat, otomatis permintaan terhadap gula juga akan meningkat. Seperti contoh lagi, nah apabila harga roti ini meningkat, maka permintaan terhadap selai, seres ataupun mentega akan menurun karena harga roti ini meningkat. Jadi otomatis konsumen mengurangi pembelian terhadap selai, mentega dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yang keenam itu adalah ekspektasi. Nah, ekspektasi ini merupakan perkiraan dan harapan di masa yang akan datang. Nah, biasanya sebagai contoh, minggu depan harga suatu produk tertentu akan mengalami kenaikan harga. Nah, otomatis sebelum kenaikan harga, orang-orang berbondong-bondong untuk membeli suatu produk tersebut. Dan yang pernah terjadi seperti contoh ketika BBM akan naik. Nah, otomatis orang-orang berbondong-bondong untuk memenuhi SPBU sebelum harga tersebut naik. Dan yang ketujuh itu adalah kebutuhan konsumen. Nah, bunyi hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Nah, hukum permintaan tersebut itu berlaku dalam keadaan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor yang lain selain harga dianggap tetap. Nah, hukum permintaan ini berlaku dalam keadaan ceteris paribus ini, dan maksud dari keadaan lainnya ini yang dimaksud itu seperti pendapatan yang tetap, selera yang tetap, harga barang yang lain tetap. Nah, oke, untuk selanjutnya dan fungsi permintaan. Oke, sekarang kupa permintaan. Nah, kupa permintaan menggambarkan hubungan fungsional antara harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, sekarang kita lihat tabel skedul permintaan jeruk. Nah, ketika harga jeruknya 10.000, jumlah yang diminta oleh konsumennya itu adalah 2 kg. Nah, ketika harganya turun menjadi 9.500, maka permintaannya menjadi naik menjadi 3 kg. Nah, ketika harganya turun lagi menjadi 9.000, permintaannya juga menaik jadi 4.000. Nah, kita lihat pada kurva ini ya. Nah, ini adalah garis yang vertikal, yaitu harga, dan garis yang horizontal ini adalah permintaan atau kuantitas. Nah, ketika harga jeruk 10.000, maka permintaan yang dimintanya itu adalah 2 kg. Nah, ketika harga ini 9.500, permintaannya naik menjadi 3 kg. Nah, ketika harganya 9.000, permintaannya naik menjadi 4 kg. Jadi ketika semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Nah, biasanya kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian yang mana berarti semakin rendah suatu harga, maka semakin meningkat atau semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diminta. Oke, selanjutnya. Sekarang itu fungsi permintaan. Nah, bentuk fungsi permintaan itu yaitu QD sama dengan min AP plus B per atau QD sama dengan min AP plus B atau Q sama dengan A plus BP atau juga PD sama dengan A plus BQ, di mana QD ini adalah quantity demand atau jumlah permintaan dan B ini adalah konstanta, kemudian A itu adalah gradien dan P itu adalah harga. Nah, untuk rumus mencari fungsi permintaan ini adalah P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, di mana P ini adalah harga, P1 harga awal, P2 harga setelah perubahan, Q ini adalah jumlah permintaan, dan Q1 jumlah permintaan awal, dan Q2 ini adalah jumlah permintaan setelah perubahan. Oke. Contoh
soal ya. Contoh soal di sini, jika harga barang 800 per unit, maka permintaan 100 unit. Kemudian, jika harga barang 600 unit, permintaannya 200 unit. Nah, tentukan fungsi permintaan dan kurva permintaan. Di sini diketahui P1 800. Nah, yang ini itu dari yang harga barang awal ya. Kemudian P2 600. Nah, ini untuk harga barang yang kedua. Kemudian permintaan yang pertama itu 100 dan permintaan yang kedua itu 200. Nah, kita ditanyakannya fungsi permintaan dan kurva permintaan. Kita masukkan angka yang ini kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Untuk P, ini P ya. Kemudian P1-nya 800, kita masukin ini 800. Selanjutnya untuk P2 600, kita masukin 600. Selanjutnya dikurangi P1. Nah, ini P1-nya 800 ya. Nah, yang ini. Kemudian Q-nya, Q1-nya itu 100. Q min Q1 ya. Q dikurangi Q1-nya 100. Kemudian Q2-nya itu ya, Q2 min Q1, Q2-nya 200, dan Q1-nya itu adalah 100. Nah, setelah itu kita selesaikan yang bawahnya ya, soalnya yang P min 800 sama Q min 1 itu tetap ya. Sekarang 600 dikurangi 600 dikurangi 800, jumlahnya itu min 200. Kemudian 200 dikurangi 100 menjadi 100. Nah, setelah ini kita kali silang ya. Ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, sekarang P dikali 100, 100 P. Kemudian min 800 dikali 100, 80.000. Kemudian min 200 dikali Q, min 200 Q. Min 200 dikali min 100 plus 20.000. Soal, kenapa plus? Soalnya negatif, kenapa negatif? Jadi positif. Nah, selanjutnya yang 100 P ini ke bawahin ya. Nah, yang ini. Kemudian yang ini sama, ke bawahin yang 200 Q plus 20.000. Nah, untuk yang ini 80.000 kita pindahkan ke sini. Dari yang tadinya negatif karena berpindah menjadi positif. Jadi nah, 100P ke bawahin ya, sama dengan min 200 Q plus 100.000. Dari mana 100.000? Nah, dari jumlah 20 ditambah 20.000 ditambah 80.000. Nah, sekarang P sama dengan min 200 Q plus 100.000. Nah, yang 100 ini kita pindahkan ke sini. Nah, yang ini ya. Nah, jadi min 200 Q per 100 ditambah 100.000 per 100. Jadi P sama dengan min 2Q plus 1000. Nah, sekarang kita mencari Q berdasarkan P sama dengan min 2Q plus 1000. Di mana? Kenapa ini 2Q-nya di sini? Karena ini berpindah ya. Dari min 2Q berpindah jadi positif, jadi 2Q. Nah, yang ini tadinya P berpindah jadi min P ya. Jadi 2Q sama dengan min P plus 1000. Q sama dengan min P plus 1000 per atau dibagi 2 ya. Nah, 2 ini dari sini ya. Jadi min P per 2 plus 1000 per 2. Nah, jadi Q-nya itu min 1 per 2 plus 500. Nah, jadi fungsi permintaannya ini adalah Q sama dengan min 1 per 2 plus atau ditambah 500. Tentang cara untuk menggambar kurva dengan menentukan titik potong sumbu P dan sumbu Q. Nah, caranya itu kita tentukan dulu ya titik potong sumbu P. Nah, di mana P-nya di mana syaratnya itu Q-nya itu sama dengan 0. Maka untuk Q ini diambil dari yang tadi ya. Jadi Q sama dengan min 1 per 2
P ditambah 500. Nah, yang ini ya. Kemudian Q-nya ini diganti sama 0. Karena syarat di sini kan Q-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan min 1/2 P plus 500. Nah, yang 1/2 ini kita pindahkan ke sini. Dari yang tadinya negatif menjadi positif ya. Nah, jadi 1/2 P sama dengan 500. Jadi P sama dengan 500 kali 2. Dari mana 2 ini? Ini dari kali silang ya. Dari 2 ini itu dari kali silang 500 sama 1/2. Oh, maaf kecoret ya. Selanjutnya, jadi 500 kali 2 sama dengan 1000. Kemudian kita cari titik potong sumbu Q ya. Nah, dengan syaratnya itu P sama dengan 0. Maka Q sama dengan min 1/2 P plus 500. Q sama dengan 1/2. Nah, P-nya ini diganti sama 0 ya. Sesuai dengan syarat P sama dengan 0 plus 500. Jadi Q itu adalah 500. Nah, ini untuk kurva ya. Kalau ini adalah untuk kurva harga vertikal dan yang horizontal adalah untuk permintaan atau kuantitas. Oke. Terima kasih. Jadi bisa diambil kesimpulan ya bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh seseorang konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu ataupun keinginan yang disertai oleh kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan periode tertentu. Nah, mungkin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Yang pertama itu ada harga barang, kemudian ada jumlah penduduk, kemudian ada selera, ekspektasi, harga barang lain, kebutuhan konsumen. Nah, mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk adik-adik untuk mengerjakan tugasnya, dan apabila ada yang tidak mengerti bisa PC ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.